Halo guys, malam ini gua bukan mau buat konten nih, gue cuma mau bercerita mengenai seseorang yang hidupnya itu dulu tuh sangat terpuruk dan sangat banyak masalah. Dia sangat susah, terus tiba-tiba pada suatu waktu Tuhan mengirim dia masuk ke dalam kehidupan gua dan keluarga gua. Sempat terlantar di jalanan, bahkan juga sempat putus asa dan mereka sempat mau menyalahkan Tuhan dalam hidup mereka ini. Tapi karena kasih karunia dan anugerah, akhirnya dipertemukan dengan gua dan keluarga gua sampai hari ini. Dia bisa bersyukur dan bisa menunjukkan betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya dia. Bahkan ya guys ya, dia ini nggak tahu mau kemana bersama kedua adiknya ini. Dia tidur di mobil, bahkan dia juga sampai mau makan pun susah. Nah, kenapa bisa gue tahu kehidupan mereka ini? Jadi satu saat kan gue punya anak satu, putri gue Audrey satu-satunya. Terus banyaklah teman-temannya suka main ke sini ya. Nah, gue dapat laporan nih dari security apartemen gue. Katanya ada orang yang tidur di mobil beberapa kali dilihat sama security. Terus gue tanya siapa itu? Dia bilang itu temannya adek pak katanya. Oh oke. Anak gue tuh suka dance, terus nyanyi, terus main musik. Nah, ternyata mereka ini orang-orang dari kelompoknya anak gue itu yang suka latihan di tempat gue tinggal. Mungkin kalian mau tahu ya, kenapa anak ini bisa sampai terpuruk seperti ini? Bayangin guys, umurnya masih belasan tahun. Untung masih bisa dipinjemin kendaraan itu, masih ada sisa-sisa kendaraan dipinjemin, dia bisa tinggal di mobil tersebut. Kenapa sebabnya? Karena ditinggal sama bapaknya guys, sama orang tuanya. Nah, kita nggak bisa menyalahkan siapapun, tapi anak ini terutama yang sampai saat ini dia bisa bangkit dari keterpurukannya itu, perjalanannya itu sungguh sangat membuat gue jadi sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, nggak habis pikir gitu loh. Kenapa ada orang yang bisa membuat darah dagingnya itu menderita. Nah, ini yang mau gue ceritakan sama kalian. Untuk apa? Untuk membangun hidupnya tuh jangan terlalu cengeng, harus tough, harus kuat. Jangan gampang putus asa. Walaupun perjalanan hidup kita ini seperti anak ini bisa sampai pada titik yang terendah. Tapi kalau dia masih punya pengharapan dan dia berharap sama Tuhan, pasti dikasih jalan keluar. Buktinya diketemuin sama gue dan dia masuk dalam keluarga gue. Terlalu banyak yang diceritakan, tetapi kalau gue yang ceritain nanti kurang seru guys. Siapa dia ini dan juga apa pengalamannya sampai hari ini dia bisa bangkit dan juga sudah, kalau bagi gue sih sudah mulai terlihat masa depan yang penuh pengharapan dalam kehidupannya. Nah, dari semua yang tadi gue ceritain sama kalian, mungkin kalian bertanya-tanya siapa orangnya tuh Cap? Ini dia orangnya. Namanya Timothy Leonard. Yang suka gue panggil Tim. Sini Tim. Yang halo. Kalian mungkin udah pernah sering dengar atau tahu siapa ini dia. Ini adalah anak angkat gue. Dia marganya sekarang masih Cinaga. Tapi nanti gue udah bilang sama ketua Marga Limbong Nao 40, dia mau gue kasih Marga Limbong guys. Timothy yang dipanggil Tim adalah yang mengerjakan semua edit video gue ini bersama Audrey. Terus ditambah juga satu lagi Gary sekarang. Gimana Tim? Betul loh. Udah berapa lama lo ngedit video? Ngedit dari 2017 om. Kok grogi gitu sih? Iya baru pertama kali. 2017 bulan April pertama kali ya? Iya. Lo ngupload sama Audrey video khotbah gua lo, waduh, untung aja. Kenapa lo bisa kenal sama gua? Sebelumnya ini saya kuliah di London School om. Nah itu sebelum negara api menyerang. Setelah itu pindah karena pergaulan yang kurang baik. Habis itu pindah ke Binus. Ketemulah sama Audrey. Nah di situ dikenalin sama teman untuk ngedance bareng karena saya ngedance om. Oh, lo kan ini apa suka apa musik ya juga nyanyi musik ya? Nyanyi, dance gitu kan. Terus Kayak itu nggak dance-nya yang kayak TikTok sekarang gitu nggak yang beda lah. awana gitu? Tapi waktu itu dipanggil ketemu sama Audrey karena kebetulan Audrey kurang satu personil.
gitu. Oh, partai tambahan lo. Partai tambahan kurang satu orang, akhirnya saya dikenalin, terus saya masuk lah. Ya udah, akhirnya di situ kita latihan, ketemu di apartemen nih om pertama kali, ngedance, terus nggak tahu kenapa Audrey tuh sering nanya, itu si lu pulang kemana gitu kan. Terus saya pertama nggak cerita apa-apa, saya iya doang kayak enggak, pulang ke rumah gitu. Sampai hari-hari terakhir sebelum ngedance, akhirnya saya cerita sendiri ke dia kalau tentang masalah hidup saya waktu itu gitu. Terus Audrey nasehatin saya panjang lebar habis latihan. Itu banyak anak-anak yang lain? Nggak ada yang denger. Waktu itu saya cuma cerita ke Audrey aja. Nah, terus? Ya itu awalnya bisa kenal sama Audrey, terus jadi deket di situ. Itu 2000 berapa? 2013 akhir. 8 tahun yang lalu ya? 8 tahun yang lalu, 2013 akhir. Kali gue pernah sekali tuh lihat lo, gue pulang terbang di bawah, tiba-tiba lo lewat tuh kan? Iya. Seperti Datuk Maringgi guys. Seperti Datuk Maringgi masuk gitu ke ruang itu di bawah. Terus gue tanya, itu siapa tuh? Temennya adek pak katanya. Iya. Waktu itu papa mama saya tuh pisah, cerai om. 2012. 2011 2012. Papa mama saya cerai, papa saya itu keluar dari rumah, ninggalin. Nah, sebelum ninggalin itu saya ingat saya nganterin terakhir om. Sebelum dia masuk mobil saya tanya, "Pah, kalau misalkan nanti mama punya punya cowok lagi gimana?" Terus papa saya cuma jawab, "Ya nggak apa-apa kok, ini kan papa sama mama nggak cerai, cuma introspeksi doang." Jadi di situ harapan saya, oh mungkin cuma introspeksi aja, gitu. Oh, jadi pertama kali belum ada kata cerai, nggak ada cuman kata mau cerai. pisah aja untuk introspeksi memperbaiki diri Iya, masing-masing. memperbaiki diri masing-masing. Terus? Dia cabut, setelah dari situ 180 derajat kehidupan saya berubah om. Nggak pernah ditengokin, nggak pernah ada kabar, nomor teleponnya ganti, rumahnya juga nggak tahu di mana. Nah dari situ mulai pokoknya abis semuanya om. Saya itu tinggal sama mama di rumah, ya rumah seadanya sampai hancur, yang namanya kasur kerendam air, plafon lantai 2 jebol, itu bekas kolam ikan di luar dijadikan meja makan. Itu rumah apa kontrakan? Rumah. Itu Oh, masih rumah. Ya. Itu rumah. Sampai akhirnya bener-bener udah nggak ada uang, mama saya tuh kerjanya cuma nangis sampai matanya hitam, celong segala macam. Akhirnya saya berpikir saya harus nyari kerja tambahan kan om. Saya nyanyi, saya nari, saya ngajar nari itu untuk ngebiayain semuanya. Sampai saya pernah buka warung kopi, bukan warung kopi, warung pinggiran, warung rokok lah. Itu saya pernah buka di situ gitu. Saya itu pernah keliling sama adik saya yang cowok untuk nyariin gopean itu uang logam di jalan di komplek rumah buat beli makan, karena semua uang yang saya dapat itu saya kasih ke mama saya sama adik saya yang cewek. Gitu. Waktu itu umur berapa kamu tuh? Itu saya umur 17. 17. Nah kuliahnya gimana tuh yang waktu udah begitu? Itu, makanya pindah dari waktu itu ya akhirnya jadinya pindah ke BINUS kan om. Waktu itu sempat kontekan sama papa, terus dia bilang ya udah coba kuliah gitu. Saya minta kuliah waktu itu tapi nggak dibayarin lagi lah intinya. Ya udah akhirnya saya kuliah di situ sampai ketemu Audrey yang tadi ceritanya. Gitu. Gua juga yang suruh dia kuliah sampai selesai. Kalau enggak pendidikan nomor 1, jangan bilang pendidikan nggak penting. Nah terus habis itu udah main sama Audrey, akhirnya dance, lomba, Ya, lomba. sempet juara-juara lah, dapat piala, dapat hadiah ya. Iya. Gue nonton juga berapa kali tuh. Nah terus awalnya tuh nih yang saya ingat om, dulu kan kita sahabatan ya beberapa orang gitu. Sampai akhirnya karena saya nggak punya siapa-siapa, rumah juga akhirnya dipencar karena nggak bisa bayar. Akhirnya mama saya dipindahin ke apartemen kecil di daerah Bekasi. Nah saya itu nggak jelas om. Dulu papa saya sempat datang lagi ngomong, papa akan kasih kamu tempat tinggal gitu, bertiga sama adik-adik kamu gitu. dari kamu 2 ya, 1 cowok 1 cewek ya. Nah, terus? Tapi nggak begitu dikasih, ya udah listriknya nggak dibayarin, nggak apa. Nggak ada biaya apa-apa, cuma dikasih aja, dikontrakin Dikasih gitu aja ya. gitu om. Jadi saya nggak bisa bayar kan, ya akhirnya mau nggak mau hanya dikasih 1 mobil, ya udah mobil itu saya pakai buat tidur di apartemen karena saya pikir wah Audrey kan apartemennya aman, jadi kalaupun saya tidur di mobil nggak mungkin dicolong lah om, istilah gitu. Panther apa ya? Iya Panther warna hijau. Iya Panther kan? Iya saya sempat lihat itu soalnya. Gitu. Akhirnya kenal sama om. Saya ingat banget waktu itu saya pakai baju putih, tulisannya Heineken, saya masih tindikan, rambutnya gondrong. Om datang sama tante malam-malam. Itu hari pertama saya salaman sama om, Timothy, terus om bilang oh iya gitu. Sampai sebelum tahun baru ya om. Sebelum tahun Oh baru. iya malam ya. Odi ngajak, katanya om ngajak doa bareng di sini juga. Ya karena kita selalu setiap tahun itu malam tahun baru pasti berdoa bertiga. Nah iya itu. Nah terus kamu bertiga tambah adekmu itu 2 kan? Iya saya sama adik saya 2 sama 1 temen yang dari Singapura tuh. Terus?
Udah akhirnya di situ doa, di situ saya nangis tuh semua segala macam. Ya karena saya nggak pernah ngerasa doa, udah lama nggak pernah doa juga om gitu. Tiba-tiba kenal sama om disuruh doa segala macam gitu. Satu hal yang saya ingat om, ini yang jadi salah satu kekuatan saya sampai saat ini om. Waktu itu tante pernah mimpi kalau tante lagi jalan di mobil Alphard, terus katanya tante ngelihat di jalan sama di sampingnya ada saya sama adik-adik saya. Gitu. Gue baru tahu nih. Terus itu tante ngasih ayat ke saya. Itu Mazmur 27 ayat 10. Yang sekalipun orang tua kamu meninggal. Oh ya. Itu yang sampai sekarang menjadi pegangan saya sampai kuat sampai sekarang. Amin. Wah, dari mulai dance dulu sampai ya kan dulunya masih biasa aja kan ya, masih datang terus kalau bilang sama Audrey kalau perlu apa kebutuhannya udah Audrey dibantu aja. Habis 2 tahun baru itu om sempat bilang kan, udah kamu pelepasan aja untuk ngampunin papa mama kamu. Oh iya kan, om? iya. Akhirnya om bayarin saya untuk ikut Healing Movement Camp. HMC ya? HMC. Yang ada di gereja om ya? Ya. Oke. Hari pertama itu sesinya itu untuk mengampuni ayah lah. Nah di situ kali pertama om saya dengar lagunya, salah satu lagu yang saya juga masih ingat lagunya. Di situ saya doa terus saya bilang, Tuhan saya mau mengampuni papa saya bilang di situ. Gitu ya guys ya, kalian udah dengar cerita dia tadi bagaimana pertama kali pengalamannya dia yang bagi orang mungkin kebetulan tapi nggak ada yang kebetulan. Kita masih inget aja sama Tuhan, pasti ditolong. Iya, ya. Om juga perhatiin ya, setiap temannya Audrey ini siapapun dari mulai dia SMP, SMA, kuliah itu kan selalu Om perhatiin ya. Nah, Om lihat ini anak kalian semuanya kompak gitu loh, punya potensial, ikut macam-macam dan juga bisa saling mendukung kan. Intinya kamu kan selalu Om perhatiin, selalu Om panggil dan nasihatin, bahkan kalau perlu apa-apa bilang datang ke Om, bahkan waktu itu bilang ayo sampai selesai kuliahnya kan gitu. Ya, betul. Nah, apa yang membuat kamu bisa berpikir melupakan masalah keluarga kamu bisa? Yang pertama yang pasti kan semua sama Tuhan ya om ya. Yang kedua itu selama pertemanan saya sama Audrey itu banyak ngasih tahu saya sangat banyak om. Apa kayak Tim, lu tuh laki-laki, lu tuh harus kayak gini, lu harus bersih, lu nggak boleh jorok, lu pakai baju tuh harus kayak gini. Jadi hal detail aja tuh Audrey ngasih tahu buat saya. Kalau orang lain nih ya dikasih tahu gitu mungkin tersinggung ya om atau apa gitu. Tapi kalau saya mikirnya nggak pernah ada yang ngasih tahu saya kayak gini. Makanya saya bisa ngerasa Audrey yang benar-benar teman buat saya. Didikan Audrey kan hampir mirip ya om ya jadinya. Itu yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang om. Karena kalau nggak dididik ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya terus kan sempat juga nih waduh sama Audrey ketemu sama papa kamu kan sampai gimana tuh sama adikmu dua-duanya apa tanggapan bapakmu tuh saat itu kan ibumu udah sendiri nih. Iya. Terus dulu tuh sebelum abis ninggalin itu yang papa saya lihat tentang saya adalah anak mami doang gitu yang nggak bisa ngapa-ngapain karena yang dari dulu dimanjain. Setelah ikut sama om beberapa tahun, om didik saya segala macam, saya ketemu sama papa saya lagi. Papa saya cuma bilang dari tiga anaknya papa salutnya sama kamu bisa berubah ngikut om Edo katanya. Itu yang dia ucapin dan semenjak saat itu semua ucapan saya dia nggak berani langgar karena dia ngerasa saya udah dewasa. Ya, jadi satu hal juga Om juga ngelihat perkembangan kamu itu juga kan tetap mendoakan kayak kamu ini kan nggak ada hubungan darah sama Om ya. Bahkan ada yang hubungan darah pun sampai hari ini nggak Om anggap karena bagi Om itu darah itu memang saudara, tapi lebih bagus orang yang mau diajak maju dibanding orang yang Karena menurut saya gini om, yang enak itu belum tentu baik. Kalau dididiknya secara manja, dikasih uang terus-terusan, nggak pernah dimarahin, enak tapi belum tentu baik buat kitanya, buat saya juga. Oh iya, om sama saya kan jadi semakin deket karena waktu itu om ingat nggak om pernah jenguk papa saya, ngebesuk papa saya di Makassar. Sama pendeta ya, Moses. Pendeta Moses ya. Nah, di situ kan ya itu tahun berapa ya? 2000. Saya lupa sih tapi di situ kan papa saya ketemu om kayak ayam sayur kan. Terus dia bilang saya titip anak-anak saya Pak kan bilang gitu kan om. Terus om bilang, "Iya Pak, enggak apa-apa." Ya di situ jadi semakin dekat. Abis itu om didik saya kalau misalnya ada orang bilang Kapten Limbong gini. Menurut saya didikannya belum tentu guys kalian suka karena didikannya keras, tapi itu kebaikannya untuk kitanya nanti. Tapi kalau kita mau ya om. Iya. Akhirnya
kemanapun pergi kan ikut kan, Om Saya ajak. selalu diajak, Om. Nah, diajak, terus mamamu juga Om ketemuin kan sama Iya, tante, sering. kita makan. Ya kenal lah sama mama Iya. papanya ya. Pertama kali bisa jadi yang edit video Om sama Audrey gimana ceritanya? Itu awalnya kan Om nitipin video untuk khotbah Ah. di khotbah. Oh, suruh di edit ya? Suruh coba edit. Ah. Itu saya juga nggak bisa ngedit Om. Ah. Saya itu IT-nya programming. Nah terus Audrey bilang belajar tim di YouTube coba cara ngedit gimana. Setelah ngedit buat video Om, terus tiba-tiba Audrey bilang tim coba kita edit pakai lagu yang duniawi jangan lagu rohani. Terus kita bikin aja channel YouTube buat bokap gua terus kita upload gitu-gitu. Ya udah saya belajar sama Audrey cara ngedit. Habis itu kita upload ke YouTube Om. Habis itu kita lupa passwordnya apa. Itu 2014 tuh ya? 2017. 2017. Bulan April. Bulan April. Habis itu 3 bulanan kan, 3 bulanan. Akhirnya kita Audrey bilang, lu inget gak sih kita pernah ngupload video bokap Enggak, gua?" sebelumnya kan kalian punya channel YouTube juga kan yang dance. Itu kan channel YouTube dance beda. Ah, terus? Kita bikin channel YouTube baru buat Om Edo waktu itu. Tapi kita lupa password 3 bulan kemudian terus Audrey bilang, gue penasaran nih berapa viewsnya. Kita carilah passwordnya, pas kebuka, yang nonton ratusan ribu, yang Puluhan komen ribu, ah? ratusan ribu, Ratusan ribu lah. 100 ribu lebih. Terus? Yang komen udah ratusan, 300 kalau nggak salah. Kayak ditunggu video selanjutnya, Udah Subscribernya baru berapa tuh? Udah berapa? Berapa ribu pertama kali? udah lebih dari 1000 Om. Subscribernya cuma satu video, nggak pakai thumbnail, nggak pakai apa-apa. 3 bulan ya? 3 bulan. Udah sekarang kan udah berapa video yang udah kamu edit nih? Udah hampir 400 Om, 350 lebih 350 lebih ya, gara-gara jadi dari satu video yang dari satu video. sesudah YouTube ini, gimana perkembangan kamu selanjutnya? Nah, waktu itu kan Om nawarin saya sekolah pilot. Itu. Di di WFS dulu. Karena kan gua waktu itu bilang ada Gary di situ kan mau Iya. masukin. Nah, terus Di situ Om bilang, udah di situ ada Bang Gary katanya kan yang bisa bantuin. Saya udah ambil nih Om formulirnya, udah atau lu baca. dikasih buku-buku? Udah saya dikasih buku-buku, dikasih soalnya, contoh soalnya. Walaupun sulit saya mau belajar nih udah niat. Tapi pas saya mikir lagi, umur saya udah lumayan tua. Terus pendidikannya itu lama Om, 1,5 tahun. Terus terlalu panjang. Terus saya pikir kayaknya enggak deh. Apalagi Om yang mau menjamin saya kan, Om yang mau bayarin saya. Ya Omnya ngeluarin uangnya mungkin biasa aja ya. Saya yang menerima yang nggak enak kalau misalkan saya gagal. Jadi saya mikir kayaknya belum saatnya loh Om gitu. Nah, jadi pas itu kan akhirnya nggak jadi itu terus ngedit kan? Bikin video kan? Iya. Terus kamu Om tanya kan beli GoPro. Beli GoPro. Pokoknya banyak Om gear yang kita beli, GoPro semua sampai DJI Osmo, Iya, oh iya yang kita bawa ke Raja Ampat sama yang kecil apa tuh yang 360 Samsung 360. sampai mati sekarang. Iya, itu. Akhirnya saya pikir, udah saya fokus ngedit aja lah. Karena kan duit YouTube 100%. Nih guys, 100%. Itu buat saya, Om. Om nggak pernah dapat apa-apa kan. Jadi saya pikir, ya udahlah duit YouTube juga buat saya gitu kan, Om. Ya udah saya pikir udahlah ngedit aja gitu. Padahal waktu itu udah sebut coba tim lamar aja jadi pramugara Om bilang gitu. Tapi saya nggak mikirin itu. Ya gue juga pikir kan kalau lo kayak gini-gini aja ya kan nggak punya pegangan ya. Iya, bener. Itu yang gue tawarin itu udah lo jadi pramugara aja karena kan banyak penerimaan tuh. Iya bener Om. Nah lu nya kan kayaknya nggak begitu tertarik kan ya. Tarik bener Om. Nah, Kenapa saya bisa sampai mau? Kan waktu itu Om sempat bilang sama saya, lu mau sampai kapan tim ngedit video gua? Kan nanti kalau gua udah Stop, pensiun, udah selesai, lu mau ngapain? Nah, saya nggak bisa jawab di situ Om. Akhirnya Om bilang, lu coba aja lah pramugara iseng-iseng. Akhirnya saya kirim lah Om itu CV. Tuh dipanggil lah saya di Halim Om. oh yang tempat simulator MD itu ya. MD di Halim. Saya datang dengan kondisi berat badan saya itu kurang lebih 100 sekian lah Om. Berat badannya. Kayak itu dong. Pokoknya gede lah Om, gede banget. Bukan gede dong, besar. Besar. Ah. Itu pas saya datang Om, itu isinya yang udah rambutnya udah badai cetar, berotot, bajunya slim fit, pakai foundation Om, mukanya mulus. Sedangkan saya udah segede bagong, datang gak jelas adanya. Di situ ya performance ada 2 tes performance. Yang pertama juga saya udah ditolak Om. Terus? Ditolak karena kamu overweight. Pas dihitung-hitung ternyata overweightnya hampir 15 kilo. Kata orang rekrutmennya. Saya langsung saat itu juga saya keluar, saya telepon Om kan. Saya bilang, Om saya gagal gitu. Om cuma bilang, kenapa gitu, overweight gitu kan. Ya udah lu pulang dulu aja gitu. Udah tuh pas pulang, ya Om kan cuma bilang, ya lu kalau emang lu mau, lu turunin berat badan lu gitu kan. Tapi Om nggak bilang apa-apa lagi kan. Gitu. Ya udah akhirnya saya turunin berat badan itu 3 bulan kan. Om bilang, waktu itu cuma 3 bulan tim. 3 bulan doang. Kalau nggak bisa lu katanya gitu. Ya udah saya turunin 3 bulan itu Om. Kurang lebih 18 kilo saya turun 3 bulan.
Baru masukin lamar lagi. Baru masukin lamaran lagi. Baru dipanggil. Baru dipanggil om. Di mana? Dipanggilnya di LOC waktu itu. Tes ternyata saya dites sama orang yang sama waktu saya di Halim. Dia bilang, "Loh, kamu yang 3 bulan lalu beratnya gini kan?" "Iya, Mbak." "Kok kamu bisa sekurus ini?" "Ya diet, Mbak." Ya udah saya diterima di situ om, gitu ceritanya. Masukin tes-tesnya ya. Masukin tes-tesnya. Kebetulan bahas ya kan ada lah, lo bahasa lo lumayan ya. Ya lumayan loh. Bahasa Inggris, Mandarin bisa dikit-dikit ya. Dikit-dikit Nah, bisa. kan dibutuhkan. Saya tuh gagal 2 kali. Yang pertama tuh saya nggak bangun. Saya dipanggil di hari itu di Balaraja. Terus om minjemin mobil om ke saya. Saya macet total, nggak nyampe. Terus nyampe di depan Balaraja. Udah nggak boleh telat. masuk. Ya yang satpamnya Ya. juga sempat gua mau telepon ya. Telepon. Terus pas saya balik, om ledekin saya depan pintu. Ya belum waktunya lu jadi mugara lu. Ya. ketawa. Itu yang pertama. Karena apa? Karena nggak disiplin, salah lo sendiri. Ya, Itu yang kedua kali ya. iya, itu Yang ketiga baru LC ya. Ya, baru LOC. Alhamdulillah akhirnya keterima. Jadi pelajaran ya kalau mau berusaha sesuatu itu, kalau gue sih biarin aja lo waktu itu. Walaupun kalau gue mau pada akhirnya kalau gue mau bertelepon juga gampang. Iya kan om bilang sama saya, gue mah kalau mau nelfon gampang Tim, gak usah yang ini, yang itu juga. Om bilang gitu kan. Tapi Berapa bulan trainingnya? trainingnya 4 bulan sih om. Cuman karena habis itu ketunda covid, jadinya berlangsung lama sampai hampir setahun. Setahun lebih ya? Setahun lebih om. Akhirnya beberapa bulan yang lalu selesai semuanya. Akhirnya rilis om. Puji Tuhan. Perjalanan lu dari 2013 yang ketemu sama Om gitu, masuk ke keluarga Om melalui Audrey ini, apa aja yang kamu dapatkan atau kamu pikirkan sampai saat ini? Wah, pertanyaannya berat. Kalau misalkan dibilang apa yang saya dapatkan, mungkin 98% om. Saya sekarang ini itu karena ajaran om. Orang tua saya itu sangat saya hargai, saya hormati. Seperti yang om selalu bilang, kalau lu mau maju harus hargai dan hormati orang tua, dan urus ibumu sampai kapanpun. Itu yang selalu om kasih tahu ke saya. Itu akan selalu saya lakukan. Tapi kan apa yang saya jalani sekarang, sikap saya menghandle masalah, apapun yang saya lakuin sekarang itu kan ajarannya itu dari om, bukan dari bapak saya. Karena yang saya ingat dari bapak saya akhirnya dulunya itu sudah nggak bisa diingat lagi om. Apa yang saya dapatkan, saya ngerasa saya bisa hidup punya harapan dan saya bisa bersyukur. Karena semenjak 2013 itu sampai pencapaian yang mungkin sekarang itu kalau dibilang berat, cukup berat om. Tapi yang saya jarang rasain itu adalah saya jarang ngerasa bersyukur dan saya jarang ngerasa tenang. Yang saya rasain itu cuman gelisah setiap hari, hampir setiap hari om. Pas ketemu om, dididik setiap hari, dikasih tahu setiap hari, akhirnya saya merasa wah, ternyata hidup itu bisa berharap, dan saat kita berharap walaupun belum dijawab bisa tenang om. 8 tahun ya. 8 tahun. Sebagai seorang laki-laki, kamu Om kan selalu ajarin dengan kadang-kadang mungkin terlalu keras juga ya, padahal Enggak sih om, emang sayanya terlalu lembut. Perkara ganti ban mobil aja itu om yang ngajarin saya di Gandaria City, saya ingat. Ganti oli, ganti air, semua itu om yang ngajarin. Sehal sekecil itu sekarang bisa bersyukur. saya kan bisa bersyukur. Karena apa? Karena udah dapat kerja, karena punya uang? Enggak om, karena pendewasaan kali om, dan niat menurut saya sih om. Jadi bersyukur itu kita bukan karena kita udah berhasil punya uang, kita punya kerjaan, bukan. Bersyukur itu karena kita mempunyai hidup ada damai sejahtera. Betul. Bahkan juga kita bisa menolong atau membuat bahagia orang-orang yang kita sayangi. Siapapun itu, terutama orang tua. Betul. Orang tua apalagi ibu. Ibu itu adalah yang melahirkan kita. Iya, saya Harus menghargai wanita siapapun itu wanitanya. betul. Udah terbang ini, apa kita stop aja YouTube nih? Jangan loh om, om tujuannya untuk sosial. Masa kita stop perkara kerja? Iya nih. Terusin, Kenapa? jangan di stop. Kenapa? Itu karena tujuan om, selain AdSense-nya gede ya guys. Itu karena tujuan sosial. Segede social blade. Pokoknya gede lah. Jangan mau tahu lah guys, susah dapetinnya. Ya, jadi tetap ya, terbang, ngedit juga, Foundernya Bang. 21 Kitchen, 22 Kitchen. 22 Kitchen. Bisnis merchandise gimana? Jadi kita buat. Jadi dong, Sama itu yang mau mau dipindahin sini, pindahin besok, kita pindahin nanti. harga belum cocok. Tapi akan soon. Surprise guys, tenang aja. Gitu. Tunggu harga cocok.
Apa masukan kamu buat para orang tua yang pernah kamu alami dalam hidupmu? Oke. Untuk para orang tua, saya ngomong ini untuk mewakili perasaan orang-orang yang mungkin ditinggal sama orang tuanya juga. Sebesar apapun ributnya kalian sebagai orang tua, jangan egois untuk memikirkan perasaan kalian pribadi. Karena anak-anak kalian gak ngerti apa yang kalian rasain. Dan begitu kalian egois dan pisah kata pisah itu muncul, yang ada hanyalah anak itu bisa survive atau enggak dari belenggu broken home itu, Om. Karena mungkin bagi sebagian orang broken home adalah hal yang biasa karena sudah dilalui terlalu lama. Tapi untuk proses ke situnya itu sangat berat, apalagi yang masih kecil, umur 12 sampai 17 itu, Om. Pokoknya apapun yang kalian lakukan, jangan mikirin diri sendiri. Udah itu aja sih, Om, kalau untuk orang tua. Karena kalau kita sebagai orang tua ada masalah, itu yang menjadi korban adalah anak-anak. Ya, Bener. puji Tuhan kamu dan kedua adikmu nggak jatuh ke dalam hal-hal yang terburuk dalam hidup ini. Kalau buat anak-anak seumuran kamu yang teenagers, anak-anak belasan tahun yang melihat orang tuanya bercerai atau orang tuanya pisah atau orang tuanya menelantarkan atau menyia-nyiakan anaknya, apa pesan kamu buat anak-anak muda? Kalau misalkan kayak gitu kejadian di hidup kalian, saya tahu itu berat. Cuman yang pertama, kalau kalian punya niat buat berubah, kalau kalian punya kemauan untuk hidup kalian berubah lebih baik, itu pasti bisa. Kalau dibilang gimana caranya, Tuhan pasti kasih jalan buat kalian, tapi kaliannya aja yang nggak mau bertindak. Menurut saya gitu, Om. Contoh, saya sama Om kan nggak ada hubungan darah, Om. Nggak kepikiran juga di hidup saya dari sahabatan nama Odi bisa kenal sama Om sampai sekarang duduk di sini sama Om. Kalau saya nggak mau untuk kenal lebih dekat sama Om, ya nggak akan terjadi hal ini. Kalau saat Om marahin saya bilang, Tim, lu tuh jangan kayak gini, terus saya sakit hati, ya mungkin saya nggak akan kayak gini, Om, sekarang. Tapi karena saya ngambil positifnya, saya tahu niat Om Edo itu baik. Akhirnya saya ambil chance itu dan akhirnya saya bisa. Jadi apalagi orang-orang yang bisa dekat sama Om gitu, tapi nggak mau ngambil kesempatan itu, ya itu salah mereka menurut Bukan dekat, banyak lah yang masih hubungan darah sama Om aja, kadang-kadang membuat Om sedih gitu loh. Iya. Makanya kamu yang nggak ada hubungan darah, yang marganya Cinaga, ya Om mau bikin pasti bisa berhasil. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Tapi dengan mengandalkan Tuhan dong. Itu kita harus nggak boleh sebut lagi karena itu udah harus nomor satu, Om. Mengandalkan Tuhan nomor satu. Setelah itu kalau ada kemauan pasti ada jalan. Masalahnya jangan udah dikasih jalan kagak mau. Nah itu yang ribet, Om. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun kalau kalian ada masalah. Carilah Tuhan, bukan cari agama. Kalau agama itu hanya yang dibuat manusia. Tapi kalau kalian mencari Tuhan pencipta langit dan bumi yang Maha Esa itu, pasti diberikan jalan keluar. Kan ada orang bilang berdoa dan berusaha. Jangan doa melulu, nggak usaha-usaha di kamar, ya nggak akan bisa. Percuma. Jangan berusaha sendiri dengan kekuatan sendiri, Tuhan nggak dilibatkan juga. Nggak akan bisa juga. Bisa berhasil, cuman nggak akan untuk Nggak jangka waktu. sejahtera, Dan nggak sejahtera dan nggak akan lama. Betul. Timothy ini adalah orang yang sudah saya declare kemana-mana. Saya ingat waktu ulang tahun mama saya yang ke-80 tahun di Paramount, di depan seluruh keluarga besar saya panggil dia, saya declare depan keluarga saya, "Boy, ini namanya Timothy, ini anak angkat gua ya. Maju ke depan terus tim, yang penting apa yang udah kita buat sampai hari ini, bersyukurlah dalam segala hal. Dan juga jangan pernah lupa, tetap harus rendah hati. Ya, orang selalu banyak bertanya, dan dia juga bilang, oh banyak yang nanyain saya. Nah sekarang kalian tahu siapa Timothy Leonard ini, sudah anak angkat saya yang sudah saya anggap seperti anak kandung saya. Sekarang saya punya putri satu, punya mantu. Nah ini anak angkat saya yang nanti ke depannya pasti untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Itu aja. Oke. Apa yang kita ambil pelajaran dari cerita si Tim ini adalah kalau kita dalam keadaan yang terpuruk sekalipun sampai saat yang terendah di dalam segala hal, terutama dalam keluarga, kita bisa bangkit. Tapi kalau ada kemauan. Dan juga dia dari mulai tidur di mobil di jalanan guys, makan besok masih mikir, terus hatinya hancur karena kedua orang tuanya, akhirnya bisa sampai hari ini duduk sama saya di sini. Yang saya declare loh guys, saya angkat sebagai anak angkat saya. Kalau buat Om, buat Bang Giri, buat Odi, buat Tante Joyce, wah, saya cuma bisa bilang makasih doang sih, Om. Saya terima kasih karena saya juga manusia, masih banyak melakukan salah, masih banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan saya yang buruk.
Tapi Om Edo, Tante Joyce, Audrey dan Bang Geri selalu memberikan kesempatan dan mensupport saya, membantu saya buat berubah. Ya. Gitu. Ya, terima kasih lah kepada Tuhan. Dan satu hal terakhir penutup terakhir. Terus, lu selama terbang ini pramugari gimana? Waduh. Aman Om, Pak Hah? Mugari. Aman Sama semua. yang mana pramugari yang di mana? Nggak ada. Nanti buat lagi sama Audrey sama Gary. Love you all, thank you for watching, God bless. Dah.